Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo semuanya, teman-teman dan sahabat dokter. Saya Raffi Haryadi dari kelas 2 yang 20. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bab 4 yaitu haki. Haki itu adalah sebagai payung hukum untuk melindungi semua kreativitas atau penemuan atau karya. Misal seperti menemukan musik, menemukan sebuah karya seni atau sebuah karya dalam industri. Tujuan haki di sini itu adalah untuk melindungi pencipta dan inventor dari penyalahgunaan atau penjebakan, dan juga mendorong inovasi, kreativitas, dan penelitian. Ya, lanjut. Dan haki juga memberikan nilai ekonomi pada karya intelektual dan memberikan kepastian hukum bagi individu atau perusahaan. Nah, di ruang lingkup haki ini umumnya terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, hak cipta dan hak kekayaan industri, yaitu adanya paten, merek, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, dan sebagainya. Itu saya menjelaskan detail-detailnya ya. Oke. Nah, di sini yang pertama itu kita kan di dalam pengertian ini adanya hak cipta. Yang hak ini adanya hak cipta ya kan. Nah, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengatur penggunaan, penyebaran, pengumuman, dan penggandaan atas karyanya. Ciptaan yang dilindungi yaitu seperti buku dan karya tulis lainnya, musik, lagu, notasi atau visual lainnya, film dan audio visual, program komputer, lukisan, patung, fotografi, dan yang lain-lainnya. Nah, itu dia. Itu yang dimaksud ciptaan yang dilindungi. Sifat hak cipta timbul otomatis saat karya selesai dibuat, maka tidak perlu didaftarkan. Itu sudah menjadi hak ciptanya. Perlindungan berlaku hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal. Oke. Nah, lanjut. Hak ekonomi dan hak moral dalam hak cipta tersendirinya, yaitu yang pertama adalah hak ekonomi itu hak untuk mendapatkan manfaat komersial dari hak cipta. Berarti masih nyambung dong sama yang di atas itu ya, masih nyambung dengan hak ya. Oke. Lalu yang kedua itu ada hak moral. Hak moral ini hak yang melekat pada pencipta. Oke. Sudah saya jelaskan tadi kan. Jadi semua ini masuk. Nah, kegunaan utamanya semuanya untuk menjamin pencipta mendapat manfaat dan pengakuan atas karyanya. Oke. Nah, itu paten. Kita bahas lagi. Paten adalah hak eksklusif dari negara penemu atas invensi di bidang teknologi, sehingga penemu dapat melarang orang lain membuat, menggunakan, menjual, atau mengimpor invensi tersebut tanpa izin. Nah, berarti kawan-kawan, misalkan kalian menemu atau apa, sudah tenang. Nah, di sini sudah ada hukum-hukumnya. Jadi jika penemuan kalian diambil orang, maka akan dijatuhkan hukuman ya. Nah, itu kita juga tidak boleh mengambil atau menjual atau mengimpor tanpa izin dari penemu. Oke. Jenis invensi yang mendapatkan paten yaitu pertama mesin, terus formula, alat-alat elektronik, nah dan lain-lain.
syaratnya juga pertama harus baru, memiliki langkah inventif, dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu juga berbeda-beda ya pastinya ya. Nah, kalau yang biasa itu 20 tahun dan yang sederhana itu 10 tahun. Dan ini sangat penting ya, karena paten ini melindungi penemuan dari peniruan, terus juga dapat menarik investasi dan mendorong penelitian dan inovasi teknologi. Yaitu kita lanjut merek. Merek adalah tanda yang digunakan dalam perdagangan untuk membedakan barang atau jasa dari suatu pihak dengan pihak lain. Nah, merek juga terdapat nama, logo, slogan, kombinasi huruf, warna tertentu, suara, bentuk 3D. Nah, dan merek ini juga tidak boleh yang namanya diambil atau dijeplak. Nah, fungsi utama merek ini yang pertama untuk mengidentitas produk, yang kedua menjaga reputasi, yang ketiga alat pemasarannya ya, yang itu juga pastinya aset perusahaan, ya kan ya. Oke. Merek ini harus unik guys sebenarnya ya. Tidak sama atau mirip dengan yang sudah terdaftar. Begitu unik kan. Terus tidak boleh menyesatkan atau melanggar moralitas pabrik juga. Nah, jangka waktu perlindungan itu juga berbeda, yaitu 10 tahun sejak tanggal pendaftaran. Dapat diperpanjang juga tanpa batas setiap 10 tahun. Nah, lanjut. Hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat selamanya pada diri kita dan tidak dapat dihilangkan bahkan setelah hak ekonomi dialihkan. Contohnya, hak untuk dicantumkan nama, hak untuk bertahankan keuntungan karya, hak untuk menolak atribusi palsu. Oke. Karakteristik hak moral ini bersifat pribadi dan abadi, tidak bisa dijual atau dialihkan, tetap berlaku meskipun hak ekonomi berpindah ke orang lain. Oke guys, terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang dari saya atau kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.